orang bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng amarga Gusti kang jumeneng sajroning atiku, sajroning uripku, dinten iki nggih selaminyo. Aku ora bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng amarga Gusti kang jumeneng sajroning atiku, sajroning uripku, dinten iki nggih selaminyo. Senenge aku iki nderek Gusti Yesus tentrem ning ati, bejane urip iki dina wengi Gusti Yesus tansah nganti sanging donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula. Aku ora bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng amarga Gusti kang jumeneng sajroning atiku, sajroning uripku, dinten iki nggih selaminyo. Senenge aku iki nderek Gusti Yesus tentrem ning ati, bejane urip iki rina wengi Gusti Yesus tansah nganti saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula. Senenge aku iki nderek Gusti Yesus tentrem ning ati, bejane urip iki rina wengi Gusti Yesus tansah nganti saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula
Gusti Yesus Kristus Rama kawula. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memimpin kami dan Engkau yang sudah menolong kami, bahkan Tuhan yang sudah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik tim maupun kru kamera, para mitra bakti yang boleh bersama-sama kami beribadah live streaming saat ini Tuhan. Terima kasih dan memberkati setiap kami, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, boleh bersama-sama mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih, kami mulaikan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Biarlah sukacita surga terus mengalir di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live bersama dengan tim GKI Mana Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa hidup kita setiap hari selalu dilimpahi dengan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan juga memelihara roh, jiwa dan tubuh kita dengan cara mendandani hidup kita supaya semakin elok dan indah di pematangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan pujian ini. Ajarku setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah setiap kita belajar tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain Dia. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Ajarku setia, haleluya. Bapak Ibu yang sudah bisa pujikan dengan segenap hati, yang belum belajar bersama kami. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Engkau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih
yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak ada yang setia seperti Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Oleh karena itu, Pak, Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar hidup setia seperti Tuhan Yesus setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anaknya, sebagai milik kepunyaannya, mari kita terus memberikan hidup kita dan terus belajar setia dari waktu ke waktu seumur hidup kita, dari bumi ini sampai kepada surga mulia. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan pujikan kembali lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Kembali katakan haleluya. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Sekali lagi haleluya. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Ku cinta
kau, ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta. Katakan ku cinta kau, ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta, selamanya ku cinta kau, selamanya ku cinta, selamanya ku cinta. Pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah penguasa jagat raya. Selalu rindu mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Haleluya, Yesusku, Allahku, Tuhanku, Rajaku, ini hidupku milikmu. Haleluya, Yesus. Sungguh Tuhan, tidak ada lagi kesetiaan yang kami dapati seperti Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kadang kami tidak setia di dalam menjalani hidup ini, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Engkau, ada banyak kekurangan yang kami miliki. Namun kami bersyukur memiliki Allah yang sempurna seperti Bapa. Memiliki Tuhan Yesus yang setia, yang telah mati bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus dandanilah hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu, kemauan-Mu, rencana-Mu. Terima kasih. Mari Bapak urapi kami semua. Baik Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat yang ada di rumah, kami tim yang ada di gereja, bahkan hamba-Mu sendiri. Biarlah Roh Kudus mengajar kami
kebenaran-Mu akan terus termeterai dalam hidup kami, menjadi praktek hidup, menjadi laku kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang kadang-kadang tidak percaya diri karena melihat kekurangan, baik itu mungkin secara fisik, kemampuan, materi, atau pengetahuan. Selalu membandingkan dengan orang lain. Seolah-olah orang lain itu sempurna, tidak ada kekurangan dan cacat celah. Namun Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa yang sempurna itu hanyalah Bapa. Karena itu setiap kita memiliki tujuan yang sama sebagai anak-anaknya, sebagai milik ketebusannya, untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu, kalau hanya secara fisik yang didandani, itu memang bisa menarik orang-orang untuk mengaguminya. Tapi seberapa lama fisik ini akan bertahan? Sebagus, sehebat, sepandai apapun orang merawat dirinya, memelihara tubuhnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Bahwa manusia itu hanya sementara. Dan di dalam habis usia, pasti juga akan kembali kepada asalnya, yaitu debu tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita pelihara? Apa yang perlu kita bangun? Apa yang perlu kita dandani? Kalau manusia secara lahir ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap kita pasti akan mengalami. Setiap kita akan menuai sesuai dengan waktu dan usia kita. Tapi ada sesuatu yang tidak akan pernah menjadi tua, yaitu manusia rohani kita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang perlu kita dandani. Manusia lahiriahkah atau manusia rohaniakah? Nah, di dalam tayangan ibadah live streaming kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Allah mendandani hidup kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 28 sampai yang ke-30. Dipersilahkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
hai orang yang kurang percaya. Haleluya, terima kasih untuk firman Tuhan. Bunga bakung yang ada di ladang, di padang belantara, yang pagi mekar merekah indah berwarna-warni. Bahkan Salomo di dalam kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung yang ada di padang. Yang pagi hari mekar berseri, indah berwarna-warni, sore hari menjadi lisut dan layu. Jikalau bunga bakung yang di padang, yang hidupnya hanya sementara, yang mungkin hanya sehari, Allah mendandani begitu rupa, apalagi Bapak Ibu Saudara, pasti akan didandani oleh Allah. Masalahnya, maukah Bapak Ibu? Ketika Allah dengan caranya membentuk, merubah, membangun, mendandani hidup Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa manusia pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Manusia itu makhluk yang mulia, lebih daripada ciptaan yang lain. Tetapi oleh karena dosa, manusia harus dibuang ke bumi ini. Keindahannya, kemuliaannya sudah hilang. Semaraknya pun sudah tidak ada lagi. Mengapa? Karena dosa. Nah, pada renungan firman Tuhan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan secara live, baik di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan, menangkap tayangan dari ibadah live CKI Mana Eklesia Malang ini. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Melihat di dalam kedalaman hati kita, dalam hidup kita. Apakah wajah batin kita ini sudah sesuai? Sudah serupa? Sudah segambar dengan Allah yang hidup? Dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat? Kalau belum Bapak Ibu, mari kita dengan keberanian dan kemauan untuk merombak, membangun kembali apa yang tidak benar, bahkan apa yang sudah rusak karena dosa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkannya. Allah mendandani hidup kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, kita akan membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Dipersilahkan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Allah mendandani hidup kita
bukan dari yang fisik ini lebih dulu. Tapi Allah dandani, bangun, perbarui hidup kita ini melalui manusia batiniah kita, manusia roh kita. Mengapa? Karena tubuh ini, fisik ini mengikuti apa yang ada di dalamnya. Bagi Allah, Bapak Ibu Saudara, itu ciptaan yang mulia, itu indah. Walaupun dengan berbagai bentuk, karena setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa, ini memiliki ya raut wajah yang berbeda-beda. Kalau saya orang Jawa berbeda tentunya dengan saudara-saudara yang dari Papua. Saudara-saudara dari Papua berbeda juga saudara-saudara yang ada dari Batak, dari Sumatera. Berbeda juga dengan yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, dari NTT. Berbeda-beda. Tapi masing-masing diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masing-masing punya keindahan. Dan itu tidak bisa disamakan atau dibandingkan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan merasa rendah diri. Kalau mungkin secara fisik Bapak Ibu kurang. Tapi yakinlah bahwa setiap Bapak Ibu saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan mendandani yang pertama kali itu manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Untuk apa? Kalau manusia batiniah atau manusia roh ini didandani, supaya sesuai dengan gambar kaliknya, sesuai dengan wajah asli manusia yang mula-mula. Sebab itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu artinya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Supaya sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Oleh karena yang itu yang perlu didandani pertama kali adalah manusia rohani kita. Manusia batin kita agar sesuai dan segambar. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Apakah tidak ada contoh yang lain? Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan. Oleh karena itu Allah mengutuk setiap manusia yang menyerupakan Allah dengan ciptaan. Seperti burung di udara, seperti binatang yang berkaki, seperti ikan-ikan di laut. Oleh karena itu Allah mengutuk dengan keras. Allah tidak menerima penyembahan lain selain kepada dirinya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan Allah itu pencemburu. Allah itu cemburu kepada orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan ciptaan. Satu-satunya pusat penyembahan kita adalah Allah yang hidup. Sesuai dengan rupa dan gambar Khaliknya, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, kenapa Allah sangat berperkara dengan hal ini? Karena Allah tidak ingin merusak ciptaannya kita ini sebagai manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu kita merusak tubuh kita ini. Dengan cara apa? Ada banyak orang merusak tubuhnya dengan ditato.
dengan dioperasi plastik, dengan mengganti ya bagian-bagian dari tubuh ini. Apakah ada yang kurang? Setiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengingini apa yang kurang dari diri kita dengan orang lain. Karena Allah menciptakan setiap kita manusia itu unik, satu dengan yang lainnya berbeda. Karena itu jangan pernah mengingini siapapun kita. Mungkin seperti kami orang-orang penyandang disabilitas. Secara fisik kami memang terbatas dan kurang. Tapi bagi kami, cacat secara fisik tidak pernah menjadi masalah ketika hati kami itu benar. Ketika hati kami itu didiami oleh Roh Kudus. Ketika hidup kami dimiliki oleh Tuhan. Sebab sebagus apapun bentuk fisik, yang laki-laki gagah tampan, yang perempuan tinggi cantik, suatu saat tubuh seperti itu pun akan menjadi rusak. Ketika terserang sakit penyakit, ketika mengalami kecelakaan, bahkan ketika harus meninggalkan dunia ini kembali kepada debu tanah. Wajah yang cantik molek, yang tampan rupawan, belum tentu bangunan manusia rohaninya juga setampan dan secantik wajah fisiknya. Belum tentu. Kalau manusia, kalau kita tidak pernah mendandani manusia batiniah kita lebih dahulu. Sebab Allah itu sangat tertarik dengan manusia batiniah kita lebih daripada manusia fisik. Memang orang yang ganteng dan cantik sedap dipandang oleh orang lain, tapi belum tentu dia sedap di pemandangan Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah siapapun kita, apapun bentuk fisik kita, kekurangan, keterbatasan. Bahkan seperti kami para penyandang disabilitas, kami tidak pernah memperkarakan fisik ini. Sebab kami rindu mengutamakan mendandani manusia batiniah, manusia rohani ini lebih daripada manusia jasmani. Karena itu Bapak Ibu mari, siapapun dimanapun Bapak Ibu di sana yang sedang mendengar tayangan ibadah live dari JKI Mana Eklesia. Jika engkau merasa kurang sehingga engkau tidak seberuntung orang lain, jangan susah. Percayalah bahwa Allah akan mendandani manusia batiniahmu, manusia rohanimu, jauh lebih indah, jauh lebih tampan, jauh lebih cantik, jauh lebih mulia daripada secara fisik. Apakah kata-kata ini untuk menghibur? Tidak, Bapak Ibu. Karena kami ini juga orang-orang yang terbatas secara fisik. Kami ini penyandang disabilitas. Apakah kami mau menghibur diri kami karena tidak ada orang yang memuji kami? No, tidak. Kami tidak butuh pujian semu. Kami tidak butuh belas kasihan. Karena hidup kami sudah dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur dengan fisik ini. Dengan tubuh ini. Sebab yang terutama adalah manusia rohani kami. Karena Allah dari surga tidak hanya melihat manusia fisik ini. Tetapi jauh daripada itu.
Allah Bapa itu melihat kedalaman hati, batin kita, manusia rohani kita yang Allah utamakan. Sebab nanti yang akan kembali dan bertemu dengan Allah Bapa, bukan manusia fisik ini, akan kembali kepada debu tanah, tetapi manusia batin, manusia rohani kita, yang sanggup akan menjumpai dan bertemu dengan Allah muka dengan muka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Karena itu siapapun Bapak Ibu Saudara yang terbatas secara fisik, yang kurang secara fisik, bahkan penyandang disabilitas, bersyukurlah. Karena manusia batin kita jauh lebih indah, lebih mulia daripada manusia jasmani kita, daripada tubuh fisik ini. Sungguh luar biasa. Tidak hanya dijadikan indah dan mulia, tapi kekuatannya akan ditambah. Kekuatan manusia fisik ini akan hilang, bahkan suatu saat benar-benar akan lenyap. Tapi manusia batiniah kita dibaharui, kata firman Tuhan, dari sehari ke sehari. Semakin hari mengenal Yesus, semakin hari hidup berkenan kepada Yesus, semakin hari hidup benar, hidup kudus, hidup suci, maka manusia batin kita akan semakin kuat, akan semakin kuat. Mengalahkan kekuatan manusia fisik kita. Sungguh luar biasa. Itu yang pertama. Allah mendandani hidup kita. Tidak hanya manusia batiniah roh kita, tetapi juga Allah menginginkan jiwa kita pun didandani, diluruskan, dibenarkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca di Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Silahkan dibaca. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu di dalam hidup ini bersama-sama memiliki apa? Pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pikiran dan perasaan itu tempatnya ada di jiwa kita. Kemauan atau kehendak, will. Kalau tadi manusia rohnya didandani supaya sesuai dengan karakter Kristus. Sesuai dengan roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan diingininya dengan cemburu. Sekarang manusia jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Supaya apa? Menjadi sama. Seperti pikiran dan perasaannya Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kita sucikan, kita kuduskan. Seperti Rasul Paulus menulis, ya, bahwa hendaklah kita memiliki pikiran Kristus. Memikirkan apa yang ada di atas, yaitu di surga, di mana Kristus ada, bukan di bumi ini. Sebab bumi ini sudah jatuh ke dalam kuasa kegelapan iblis dan juga malaikatnya. Bumi ini tidak bisa dijadikan standar kehidupan benar. Tetapi surga di mana Kristus ada, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita harus kita arahkan ke sana. Supaya pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang jahat,
pikiran yang dipenuhi dengan hawa nafsu, keduniawian, kedagingan, keserakahan, ketamakan, akan diganti dengan pikiran Kristus yang selalu memikirkan kebenaran, memikirkan kehendak Allah, dan memikirkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, supaya mereka yang belum percaya diselamatkan. Dan juga perasaannya memiliki kepekaan hati, sehingga dapat merasakan setiap kali ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang menderita, yang susah, selalu hatinya iba dengan belas kasihan, karena Tuhan melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, kata firman Tuhan. Jadi perasaannya selalu memiliki perasaan Allah, perasaan belas kasihan, melihat jiwa-jiwa, kesusahan, kesakitan, penderitaan orang lain. Selalu akan muncul belas kasihan yang timbul dari hatinya, dari perasaannya. Bukan perasaan yang dipenuhi dengan amarah, dendam, kesumat, kebencian dan sebagainya. Tapi perasaannya selalu seperti perasaan Kristus, yang selalu rindu membawa orang-orang datang kepada Allah dan diselamatkan. Dan kemauannya selalu sesuai dengan kemauan Kristus. Makanya Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena semua prestasi pelayanan, karunia-karunia yang dimiliki, mengusir setan, bernubuat, membuat mujizat, belum tentu itu juga sesuai dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Itu bisa oleh karena kesombongan, mencari kehormatan, mencari pujian, mencari nama besar, supaya orang menyanjungnya dan menjadi terkenal. Oleh karena itu Tuhan katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang melakukan kehendak Allah itu artinya pikiran, perasaan, dan kemauannya, kehendaknya sesuai dengan pikiran, perasaan, dan juga kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Allah mendandani hidup manusia. Tidak hanya rohnya, tetapi juga jiwanya. Supaya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Supaya diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Supaya diselaraskan dengan perasaannya Tuhan. Tidak menyimpang dan tidak semaunya sendiri. Tapi seluruh hidupnya sesuai dengan apa yang dipikirkan, dirasa, dan juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita mari persoalkan. Jangan kita merasa bahwa hidup kita ini baik-baik saja. Karena secara tidak sadar, kita ini sedang digiring pelan-pelan oleh kuasa kegelapan untuk menjauh dari kebenaran, agar hidup kita tidak lagi sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kemauannya Tuhan. Supaya kita memikirkan, merasakan, dan semaunya sendiri di dalam menjalankan hidup ini. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, semuanya ini akan menjauhkan orang-orang percaya dari hadirat Tuhan, dari hubungannya dengan Tuhan.
Dan pada akhirnya setiap kita hanya terjebak kepada rutinitas kehidupan beragama. Kita merasa beragama, tapi belum tentu Bapak Ibu memiliki Tuhan. Tapi setiap orang yang merasakan Tuhan di dalam hidupnya, siapapun dia, pasti dia sudah menjalankan kehidupan agamanya dengan baik. Oleh karena itu perkarakan Bapak Ibu, jika Allah mengingini kita untuk mendandani hidup kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita, izinkanlah. Jangan Bapak Ibu tahan, jangan Bapak Ibu tolak, jangan Bapak Ibu tunda. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ingin Bapak Allah dandani di dalam hidup kita manusia ini. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal 5 ayat 16 dan Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dipersilakan. Injil Matius pasal 5 ayat Yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, yang ketiga, Allah mendandani hidup setiap kita melalui perbuatan baik kita. Roh dan jiwa tidak dilihat oleh orang. Mereka tidak tahu itu ada di dalam tubuh ini. Tapi dengan tubuh ini, ketika kita melakukan perbuatan baik, orang melihatnya. Apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, Allah ingin mendandani setiap perbuatan baik. Perilaku kita melalui tubuh ini dilihat oleh sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Itu menjadi kesaksian yang nyata. Apa artinya Bapak Ibu percaya kepada Tuhan hanya ingin melakukan kebaikan, tapi Bapak Ibu hanya duduk diam di tempat. Tidak ada gunanya. Perbuatan baik itu harus dikerjakan dengan apa? Tubuh ini. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Allah tidak hanya mendandani manusia batiniah kita, manusia jiwa kita, tapi juga tubuh ini. Yang orang lain bisa lihat, bisa sentuh, bisa jamah. Oleh karena dengan tubuh ini yang sudah disucikan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita pakai untuk apa? Berbuat baik. Melayani Allah dan juga melayani sesama. Berbuat kebaikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sehingga setiap orang yang melihatnya, firman Tuhan katakan akan mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Oleh karena itu apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus,
Janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi pekerti, akhlak. Harus diperbarui supaya orang lain itu melihatnya secara langsung, secara nyata. Bukan hanya katanya. Atau bukan hanya sekedar keinginan semu dari kita. Tapi benar-benar itu sebuah tindakan nyata yang kita kerjakan. Dan orang-orang di sekitar kita. Baik itu suami istri, orang tua anak, keluarga, tetangga, masyarakat, lingkungan. Di mana Bapak Ibu berada, terlebih di dalam gereja lokal. Di mana Bapak Ibu terhisap di dalamnya dan mengambil bagian di dalam pelayanan. Orang akan melihat setiap tindakan nyata melalui tutur kata, melalui perilaku dan perbuatan nyata setiap kita. Oleh karena itu mari hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi kita menjadi serupa dengan gambaran anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga budi pekerti kita itu dibaharui. Oleh firman Tuhan. Jikalau di negara kita, setiap masyarakatnya, dulu ada penataran P4. Orang-orang harus berperilaku seperti dengan Pancasila. Dan sila-sila yang ada di dalamnya. Itu harus menjadi setiap perbuatan hidup setiap hari di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam berbangsa negara. Sehingga tidak ada orang yang melanggar hukum atau ingin mengganti ideologi negara ini dengan yang lain. Karena Pancasila ini sudah final. Firman Tuhan itu lebih daripada itu, Bapak Ibu. Sebab nilainya itu kekal. Tidak hanya di bumi ini, tapi sampai kepada kerajaan sorga. Dan ketika itu dijalankan, maka hidup Bapak Ibu, walaupun tidak pernah ikut penataran P4, tapi ketika Bapak Ibu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup takut akan Tuhan itu ada di dalam diri setiap Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu yang sudah ikut penataran atau menghayati nilai-nilai Pancasila akan lebih lagi menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Luar biasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ubah perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu jauh dari harapannya Tuhan. Karena ketika perilaku kita masih seperti dunia ini, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Kita tidak layak untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi diajak memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak dengan sungguh-sungguh. Jikalau Allah menawarkan dirinya untuk mendandani hidup kita, berarti ada sesuatu yang belum pas di hati Tuhan, di hati Allah Bapa. Siapapun kita, sehebat, sepandai, setinggi apapun, kedudukan, pangkat, derajat, gelar, nama yang terhormat. Setiap kita harus mempermasalahkan hal ini. Untuk mendandani diri terus-menerus. Jikalau negara menuntut masyarakatnya, rakyatnya hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi kerajaan Allah
menuntut setiap kita supaya hidup di dalam kebenaran. Agar hidup kita sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu baru layak kita dibawa menjadi anggota kerajaan dan memerintah bersama Tuhan selamanya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca kembali firman Tuhan. Itu menjadi doa Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Kita akan membaca surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Dipersilahkan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Itu doa seorang rasul besar kepada orang-orang yang di Tesalonika. Semoga damai sejahtera menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu dengan tak bercacat, tak bercela menjelang hari kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merindukan setiap kita didandani manusia, roh kita, batin kita, didandani pikiran, perasaan, kemauan kita, jiwa kita, dan juga didandani tubuh ini untuk mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan baik dan pembaharuan budi. Dan doa Rasul Paulus mendoakan tidak hanya orang-orang di Tesalonika, tapi kepada setiap kita juga yang hari ini kita ada. Dan Bapak Ibu Saudara yang mendengar tayangan ini, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat celah menjelang hari kedatangannya. Kita harus benar-benar upayakan ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu terpelihara dengan sempurna, dengan cara didandani oleh Allah? Yang pertama, manusia batin kita. Yang kedua, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Yang ketiga, perbuatan kita, tubuh ini, agar budi pekerti, kebenaran menjadi perilaku dan dilihat orang. Dan orang akan mempermuliakan Allah Bapa kita di surga. Kiranya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu menangkap apa yang Tuhan rindu terhadap hidup kita. Apa yang Tuhan mau dandani melalui hidup kita. Dan doa saya seperti doa Rasul Paulus, roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat celah. Karena Bapak Ibu Saudara mau didandani oleh Allah, sehingga menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, indahnya hidupku. Lagu ini Tuhan berikan kepada saya ketika saya kehilangan penglihatan. Karena saya melihat manusia batin jasmani ini tidak lagi indah, tidak lagi bisa diharapkan. Tapi manusia batiniah kita Tuhan dandani, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini sebuah kerinduan dari keterbatasan fisik,
menjadi tak terbatas di dalam roh, di dalam jiwa. Haleluya Tuhan. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah merasa hidupmu tidak berharga, tidak berguna karena engkau memiliki cacat secara fisik. Percayalah bahwa keindahan manusia batin di pemandangan Tuhan bukan terlihat secara fisik, tapi di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam setiap perilaku Bapak Ibu Saudara. Karena itu bersyukurlah. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini kembali. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali Tuhan. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali Tuhan. Setia menuntun langkahku, setia menuntun langkahku, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali Tuhan. Dan aku berjalan semakin kuat.
Sungguh Tuhan, kekuatan kami terbatas, tapi kekuatan oleh roh-Mu, oleh kebenaran-Mu, menjadikan kami semakin hari semakin berjalan, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan melalui tim JKI Mana Eklesia Malang ini. Kami bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala keterbatasan, baik secara fisik, baik secara Tuhan fasilitas, tapi sungguh kami merasakan roh-Mu yang tak terbatas menuntun, memimpin, menjaga, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan, kepercayaan untuk melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani perasaan-Mu, dan juga melayani sesama kami. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh Tuhan tim JKI Mana Eklesia. Pakai terus hidup kami dalam keterbatasan kami. Dan kami percaya, kami akan melihat hal-hal yang tak terbatas, tak terduga. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-Mu JKI Mana Eklesia, baik para pengurus, Tuhan jemaat-Mu, para lansia, penyandang disabilitas, para mitra bakti, kru yang setia terus melayani bersama kami, para sponsor, donatur. Tuhan memberkati setiap taburan kasih dan juga doa perhatian mereka, siapapun mereka. Kami tidak dapat membalasnya, Tuhan yang akan melimpahi dengan berkat-berkat-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan Tuhan, dan juga anak mantu cucu mereka. Kami Tuhan berdoa khususnya untuk Bapak Ibu Iwan Tesi. Terima kasih, kami serahkan di masa tuanya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, terus memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucunya. Dan saat ini juga kami berdoa untuk mertua dari putri sulung Bapak Iwan Tesi Tuhan, Cik Saskia. Tuhan menjamah, memulihkan, memberi kesembuhan kembali. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas Tuhan orang tua ini. Terima kasih. Kami juga menyerahkan tempat ini, biarlah terus kami dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa datang ke tempat ini. Terima kasih juga untuk Pastor Adi Sutanto dan Ibu selaku Ketua Umum Sinode JKI, memberkati kesehatan, kekuatan masa tuanya, pelayanannya sebagai Ketua Umum Sinode, penggembalaannya di Amerika, Badan Pengurus Harian Tuhan, Sekretaris Umum Pastor Edi Suyanto dan wakilnya Pak David Mayanto, dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang bernaung di sinode ini. Berkati STT Sangkakala, rektor, dosen, para mahasiswa, diberkati menjadi berkat bagi suku-suku, bagi pelayanan dimanapun. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Indonesia adalah milik Tuhan. Indonesia juga Tuhan dilawat, dijamah. Hujani negeri ini dengan roh pertobatan, keselamatan. Sebab Engkau juga mati bagi bangsa ini untuk menebus, menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa-dosa kesalahan bangsa kami, pemimpin kami baik di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Maruf, beri kekuatan terus Tuhan untuk melakukan Tuhan tugas kenegaraan Tuhan, baik mengambil kebijakan, keputusan Tuhan, tidak mudah Tuhan, karena ada banyak orang Tuhan yang Tuhan menginginkan Tuhan beliau untuk Tuhan jatuh atau juga Tuhan menghina, menghujat, tapi beliau dengan sabar, dengan hati yang besar, jiwa kenegarawanan, terus berjuang, terus bekerja dengan keras untuk membangun di seluruh negeri ini, baik berupa infrastruktur, baik itu Tuhan di sentra-sentra ekonomi, Tuhan untuk pabrik-pabrik, untuk membawa kembali tambang-tambang milik Indonesia ke pangkuan negara ini, untuk kemakmuran negara kami, membangun Tuhan bendungan, bandara Tuhan, dan juga Tuhan membangun setiap Tuhan jalan-jalan, jembatan-jembatan di seluruh negeri ini. Berkati Tuhan beliau dengan kesehatan, kekuatan keluarga, yang berkati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang juga mendukung Tuhan
pemerintahan beliau, agar mereka juga bekerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga seluruh kementerian diberkati, baik keuangan, baik ekonomi, baik Tuhan perdagangan, baik juga Tuhan investasi, BUMN Tuhan, kementerian Tuhan pertahanan, dan juga Tuhan kementerian pendidikan, kesehatan, sosial, politik, Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Indonesia dijagai Tuhan oleh Tuhan, juga diberkati Tuhan dengan orang-orang yang mencintai negeri ini. Berkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri ini dengan di seluruh wilayah pulau terdepan, terluar, terpencil di seluruh Indonesia. Juga hukum agar ditegakkan. Ada banyak kasus hukum yang saat ini Tuhan mengenai tokoh-tokoh yang ada, bila mereka mau menundukkan diri taat kepada hukum, agar hukum di negeri ini tidak tebang pilih tapi benar-benar ditegakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati rencana pertemuan G20 yang akan Tuhan nanti puncaknya terjadi bulan November, kiranya diberkati, dan suhu politik juga menjelang Pilpres 2024, kiranya semua berjalan dengan kondusif. Berkati pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi mengatasi krisis baik itu pangan, energi, keuangan, Tuhan ekonomi, supaya dapat dipulihkan kembali. Terima kasih. Berkati juga gereja-gereja Tuhan, sinode-sinode yang ada, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, baik dalam Tuhan pelayanan mereka di sinode, di gereja lokal Tuhan, pelayanan misi, terus sekolah-sekolah tinggi teologi, yayasan-yayasan Kristen Katolik diberkati, dan juga Tuhan di seluruh lembaga-lembaga yang ada, kiranya nama Tuhan ditinggikan, bahkan mereka yang ada di pemerintahan, agar mereka benar-benar mengabdi dan menjalankan imannya, kebenarannya, agar menjadi berat dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, berkati dimanapun kami tinggal, di kota kami, di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mengakhiri ibadah live ini Tuhan, kalau kami akan pulang, kiranya Tuhan menghantar kami kembali ke tempat kami masing-masing, untuk kembali Tuhan mempersiapkan diri melayani Tuhan dengan cara yang lebih baik. Terima kasih, kami Tuhan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bahwa berkat dan anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah Tuhan mengakhiri ibadah live streaming ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya, senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live ini. Karena itu Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Mari kita terus saling menjaga, dan biarlah dimanapun kalau ada di kerumunan, Bapak Ibu tetap pakai protokol kesehatan. Dan biarlah sebagai saudara sebangsa kita saling peduli, saling memperhatikan, agar kita hidup damai di negeri kita tercinta Indonesia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.